ini nggak bisa dijadikan acuan gitu ya, buat jangan sampai yang salah kaprah sendiri gitu. Mhm. Kayak menganggap wah karena bulan Ramadan ini saham-saham ini naik gitu. Iya Sebenarnya iya nggak itu iya. aja sih. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Ketemu lagi kita di Sahur Saham Bulan Ramadan. Ini adalah cuap-cuap Ramadan, persembahan dari cuap-cuap cuan untuk menemani Sobat Cuan berpuasa selama bulan Ramadan untuk menjalani ibadahnya. Semoga makin mantap, berkah dan amanah. Amin. Seperti biasa selalu ada topik-topik yang akan lebih membuat Sobat Cuan melek, khususnya terkait mengenai saham-saham investasi berbasis syariah. Nah, karena di bulan Ramadan, Maria Kasih pastinya bareng sama Mas Ferry di sini. Kita waktu itu kemarin udah ngobrolin soal masalah saham-saham syariah. Nah, sekarang kita pengen tahu dong saham-saham yang akan perform atau terbawa isu dan imbas di bulan Ramadan yang cukup mendatangkan cuan, ya kan? Boleh dong saham yang mendatangkan cuan boleh dong ya kan? Apalagi cuan yang untuk bulan Ramadan plus Lebaran nih, Mas Ferry. Sebenarnya kalau dari tren dulu deh, kan perdagangan sepi bulan Ramadan. Tapi saham-saham yang based on atau orang sering bilang cyclical lah, consumers gitu ya, pasti katanya akan naik. Emang bener gitu? Emang trennya masih terbaca nih sampai sekarang? Iya sebenarnya kalau kita ngelihat tren ya, pure historical, pure empirik gitu, yang benar-benar udah ada nih datanya. Sebenarnya tren tersebut nggak ada gitu, sebenarnya nggak ada yang kayak tren. Itu kayak Misal, cocokologi doang gitu ya? ya bicara kayak cocokologi gitu, apa namanya orang berasumsi gitu. Gara-gara bulan puasa banyak orang yang kayak minyak goreng jadi banyak gitu yang beli gitu. Mm. Terus kayak saham-saham mungkin saham-saham konsumer yang kayak terus kayak yang khususnya yang buat emiten sawit nih bakal naik nih. Iya 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 iya. Saham-saham yang konsumer yang apa namanya perdagangan itu akan naik gitu gara-gara konsumsi masyarakat tinggi gitu. Sebenarnya nggak ada yang tren seperti itu yang benar-benar tren ya. Kalau kita ngelihat tren kan berarti yang kayak setiap tahun atau mayoritas gitu kelihatan nih mengalami kenaikan gitu, berapa banyak itu kecil atau besar. Pokoknya adalah gambar kita bisa ngelihat narik tren lainnya gitu. Dan sebenarnya kalau buat selama bulan puasa nggak ada itu. Ini lebih ke arah apa ya? Tapi kalau dilihat dari sisi leverage harga yang tadinya biasa terus kemudian jadi naik menjelang bulan Ramadan tuh emang selalu kayak gitu, Mas Ferry. Makanya mungkin asumsi investor menganggap bahwa saham-saham yang dekat dengan konsumsi masyarakat kayak sembako gitu, yang jualan sembako atau makanan mie instan atau apa bakalan terkerek naik consumer karena memang konsumsi masyarakat jauh lebih tinggi kayaknya selama bulan Ramadan. Makanya asumsinya akan ada peningkatan penjualan yang memberikan nanti raportnya bagus sekali di kemudian hari gitu ya, minimal untuk di kuartal 1 gitu ya nggak sih Mas Ferry? Dari sesimpel itu mungkin tren tidak menjawab begitu, tapi ini pemikiran nih investor secara dasar aja tuh, basic aja sih. Iya benar juga sebenarnya itu. Tapi ini juga nggak true for all juga ya. Ada beberapa sektor yang memang benar gitu. Yang paling benar itu adalah yang consumer non primer gitu. Khususnya lagi itu saham-saham retail gitu. Nah yang saham-saham ini memang benar ya kelihatan bahwa bulan puasa dan bulan Ramadan itu menjadi rekor pendapatan mereka secara bulanan. Jadi misalnya kayak apa namanya, mereka tuh paling banyak tuh dalam setahun tuh dapat uangnya tuh dari ini sebenarnya gitu, dari momen puasa dan Lebaran gitu. Jadi saham-saham seperti LPPF gitu, MAPI, MAPA gitu. Di sini gitu memang mereka apa namanya paling profitable secara operasional bisnis gitu. Tapi kan balik lagi kalau kita ngomong saham sebenarnya nggak ada korelasi yang positif itu. Jadi emang yang sebenarnya pas terjadi selama bulan puasa itu transaksi di bursa itu relatif sepi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan trennya itu setelah Lebaran berapa hari setelah Lebaran itu saham itu mayoritas tuh dibukanya melemah gitu. Jadi orang-orang yang udah sepi di bulan puasa terus habis itu tutup selama Lebaran dan libur relatif panjang gitu. Dan pas setelah Lebaran awal-awal tuh 5 hari awal
memang benar-benar sangat sepi dan mayoritas ditutup merah begitu. Apalagi lebaran sekarang liburnya lumayanan panjang nih ya, Iya. cuti bersamanya ya. Berarti makin banyak hari libur bursa sebenarnya ketika kita tidak melakukan transaksi. Itu kan kalau secara cerminan di harga sahamnya. Tapi kalau kita bicara mengenai real sektornya gitu ya, perbaikan bisnis lah gitu. Apakah bulan Ramadan dan Lebaran itu juga termasuk penyumbang angka yang cukup baik, khususnya untuk saham-saham berbasis consumer? Iya, apa namanya, memang ini ya, ada boost ya. Mungkin untuk konsumer secara keseluruhan itu boostnya lebih sedikit gitu. Jadi mungkin yang kayak mungkin Unilever atau mungkin Ya. saham sawit gitu, mereka tetap dapat dorongan, tetapi dorongannya memang lebih sedikit dibandingkan dengan ini apa nama yang non primer. Sebenarnya yang di momen puasa dan lebaran ini secara kinerja keuangan yang bintangnya itu non primer. Soalnya kayak kita lah apa namanya mayoritas penduduk Indonesia mungkin apa namanya mayoritasnya kan penduduk Muslim. Terus secara dari secara apa namanya kondisi latar belakang ekonomi kita juga masih banyak yang penduduk yang yang bukan affluent ya, bukan orang-orang kaya, banyak yang apa namanya daya belinya terbatas, sehingga memang kebanyakan masyarakat Indonesia emang melakukan pembelian barang non primer ya. Bagi masyarakat yang kelas menengah ke bawah itu mungkin kayak pembelian baju baru dan lain itu bukan kebutuhan primer bagi mereka. Dan hal itu yang mungkin yang intinya banyak lah masyarakat Indonesia yang kayak beli baju atau makan makanan yang dianggap mewah ya bagi ini tidak di banyak kesempatan dan secara rapid itu dilakukan di momen puasa atau lebaran gitu. Makanya sebenarnya yang menjadi bintang ini kita ngomong secara fundamental ya, secara kinerja keuangan operasionalnya gitu. Memang saham-saham emiten-emiten yang non primer ini benar-benar bersinar nih di momen puasa dan lebaran. Tapi tidak ada korelasi yang ini ya benar-benar positif kelihatan antara kinerja dan kinerja operasional bisnis dan kinerja saham di bulan tersebut. Berarti intinya adalah ketika bulan Ramadan dan Lebaran sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah lebih menggenjot produksi secara operasional gitu ya. Jadi istilahnya menjual lebih banyak karena memang demand yang tumbuh lebih banyak sehingga supply-nya juga harus diperbanyak. Dan memang itu akhirnya memberikan angka-angka yang bagus dari sepanjang tahun gitu kan. Momen-momen besar kayak Lebaran, Idul Fitri, mungkin Natal, Tahun Baru itu sebagai momen yang cukup kuat untuk sektor consumer. Nah, kalau sudah begitu, berarti kan kita sudah bisa membaca nih dari sisi tren operasional bisnisnya. Sekarang kita lihat opportunity-nya sebagai saham. Karena kita tahu bahwa consumer tuh rata-rata sahamnya udah cukup mature ya. Misalnya seperti contohnya ada Unilever, ada Indofood CPP, Indofood, Emyor, dan masih banyak lagi gitu ya. Kemudian cukupkah ini menjadi momentum ketika mau masuk bulan Ramadan, koleksi beli gitu. Nanti pas mau lebaran atau setelah lebaran dijual, ada gap keuntungan gak sih yang bisa tercapture? Atau enggak itu kayak cuman gambling aja gitu ya, namanya investasi mah harusnya ya dirutinin gitu ya. Milih sahamnya pun yang prospek jangka panjangnya bagus, gak cuman jangka pendek puasa dan lebaran aja, Mas Eri. Iya, sebenarnya ini memang benar-benar miskonsepsi ya. Jadi kayak virtue signaling aja gitu. Wah, ini gara-gara bulan puasa kinerja perusahaan bagus. Investor banyak yang kayak menganggap gara-gara ada nih sektor-sektor yang kinerja operasional dan bisnisnya bagus selama bulan puasa, jadi kayak mereka menganggap ini akan ditranslasi langsung dalam kinerja saham, dan itu nggak ada gitu, dan nggak benar gitu, nggak ada sebenarnya yang korelasi positif. Beda ya sama yang memang ada korelasi yang jelas ya. Ketika perusahaan mau mengeluarkan laporan keuangan misalnya, dan ketika memang kayak yang diperkirakan analis tuh positif atau apa gitu, banyak yang ini memang kelihatan tuh korelasinya. Semakin positif kinerja keuangan, biasanya itu selalu ada kenaikan saham di dekat-dekat sebelum atau setelah
rilis laporan keuangan. Begitu juga dengan dividen. Nah biasanya ketika emang dividen mau dibagikan, kalau emang kayak besar dan bagus gitu, itu si harga sahamnya naik. Begitu juga mungkin dengan aksi korporasi, mungkin right issue gitu. Ketika memang saham yang ditawarkan di bawah harga pasar dan ini emiten masih growing, dia bakal naik gitu sahamnya. Dan ini nggak ada di yang bulan puasa itu nggak ada yang momen spesial yang dapat mendrive harga saham ya. Kalau kinerja emiten seperti yang kita bicarakan tadi ada gitu. Oh, oke. Dan kalau dilihat dari sisi tren tahun lalu dan tahun sekarang, saham-saham part consumer good khususnya yang biasa menjadi star gitu cukup bersinar nggak sih Mas, atau nggak biasa aja gitu? Enggak, biasa aja. Jadi Biasa? makanya ya jadi nggak bisa, soalnya memang patternnya nggak ada gitu. Kita aja kayak ngerasa kalau wah ini kayak gini. Padahal kalau memang kayak dilihat gitu, mungkin ada yang kayak tahun lalu yang saham konsumer selama bulan puasa naik gitu. Tapi kan itu kita nggak bisa menyebut pattern dari satu kejadian dong. Iya, Bahkan dua iya, kejadian iya, juga iya. nggak bisa kita sebut pattern. Bisa jadi itu sebuah ketidaksengajaan gitu. Kita at least kalau memang kayak kita mau ngeliat pattern, mungkin kita tarik 5 atau 10 tahun gitu. Kalau memang dalam 5-10 tahun itu kayak hipotesis kita benar, ketika bulan puasa dia naik, wah itu bisa kita anggap pattern. Tapi nggak ada memang kalau kayak kita ngambil 5-10 tahun yang pattern seperti itu tidak terlihat gitu. Apalagi kayak kita ngomong secara luas ya, sektoral begitu. Karena aku inget banget di beberapa tahun gitu ya, ketika aku membawakan acara saham itu banyak banget yang memang punya pattern seperti itu. Jadi pilihlah saham-saham consumer good karena ini akan mendrive daya beli masyarakat. Dan emang benar itu kan mendatangkan raport yang bagus juga sebenarnya untuk perusahaan. Kemudian disinyalir saham-saham berbasis misalnya rokok bahkan dihindari karena banyak yang nggak merokok di bulan puasa gitu ya. Satu kejadian memang benar, tapi ternyata itu tidak menyurutkan juga karena mereka bisa melakukan aktivitas merokok setelah buka puasa gitu ya, atau menjelang puasa gitu ketika sahur. Tetap aja gitu ya, tidak menurunkan secara ekstrim konsumsi masyarakat yang memang biasanya sudah dilakukan di hari-hari biasa gitu ya. Terus kemudian katanya coba lihat ke emiten-emiten kesehatan karena sekarang lebih banyak mereka yang konsumsi multivitamin dan lain-lain gitu. Tapi itu juga ternyata nggak banyak menggerakkan gitu. Sebenarnya dengan keabsurdan yang ada ini Mas Ferry, sebaiknya ketika kita menjadi seorang investor saham tuh sebelum memasuki bulan Ramadan tuh baiknya gimana sih? Mulai mengkoleksi ataukah tergantung marketnya ataukah tergantung sahamnya gitu, atau seperti apa? Lebih baik memulai menambah koleksi saham menjelang Ramadan, nanti mungkin ada beberapa yang berhasil menuju ke targetnya setelah Ramadan atau after that, atau lebih baik ya udah normal aja lah gitu. Mungkin malahan daripada jadi greedy mendingan nggak usah terlalu aktif bertransaksi. Ya sebenarnya yang paling bagus ya normal aja. Normal aja ya. Karena emang ya normal, lihat fundamental, ya teknikal gitu, kayak perdagangan normal. Seperti yang dibilang tadi, karena memang nggak ada korelasi gitu. Beda ya kalau emang yang kayak ada korelasi. Sebenarnya kan pasar atau saham ini digerakkan oleh sentimen dan kinerja gitu. Nggak ada yang benar-benar yang ini nggak ada translasi angka langsung gitu. Biasanya kalau yang misalnya kayak laporan tahunan, laporan kinerja keuangan itu ada angkanya, kayak kelihatan ini bakal naik atau turun gitu. Dividen ini bakal dibagikan atau enggak, ini besar atau kecil gitu. Right issue gitu, penambahan modal, atau perusahaan akan membangun pabrik baru gitu, atau dan lain-lain gitu. Ini ada semua ya kejadian yang ada gitu. Kita kan nggak ada ketika bulan puasa ada yang di keterbukaan informasi gitu, fakta material gara-gara bulan puasa kan nggak ada gitu. Karena suka kayak gini, misalnya bulan puasa konsumsi naik gitu kan, pembelanjaan barang-barang pokok misalnya akan bertambah. Terus pembelanjaan barang-barang konsumtif juga lebih tinggi. Makanya kadang-kadang orang mikir coba cek saham-saham otomotif, biasanya pada beli motor pas mau pulang kampung gitu kan. Terus ada juga yang beli gadget baru gitu. Jadi makanya barang-barang yang konsumtif itu juga menjadi perhatian. Makanya lumayan generalnya lumayan besar gitu ya. Lumayan lebar kemungkinan saham-saham yang akan naik di bulan Ramadan. Tapi ternyata tidak memunculkan korelasi itu gitu ya. Jadi kita ngomong gini aja. Mungkin gitu. Kita anggap ada 12 bulan gitu. Mungkin selama bulan puasa atau lebaran anggap 1,5 bulan gitu.
1,5 bulan, ini kita ngomongin aja ya. Mungkin di saham-saham yang beberapa sektor yang kayak elektronik kah, apa non primer kah, mungkin selama 1,5 bulan di Windows 1,5 bulan itu terjadi kenaikan ya, kenaikan dibandingkan dengan bulan-bulan selain bulan tersebut. Tapi kan kenaikan yang sebenarnya kinerja itu kan masih ada luas tuh, ada 10,5 bulan yang lain gitu. Yang bakal mendikte kinerja keuangannya gitu. Dan kinerja saham-saham tersebut kan memang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi gitu. Jadi memang kalau saat ini mungkin kondisi ekonomi kurang bagus gitu. Ketika walaupun kinerjanya di bulan puasa bagus, belum pasti menyajikan secara setahun penuh bagus. Anggap kayak ambil contoh di tahun 2020 gitu ya. Mungkin kayak mall-mall tuh banyak yang tutup gitu. Terus habis itu ada window nih selama puasa atau lebaran gitu. Apakah dengan gara-gara mereka selama ini bagus itu bisa ngedrive secara keseluruhan kinerja emiten retail atau emiten pengelola mall jadi bagus kinerjanya? Kan enggak gitu. Benar-benar. Nggak bisa dilihat yang kayak selama bulan puasa kayak bagus gitu. Soalnya ada banyak lagi yang... Aku setuju, karena biasanya memang yang tercermin di pasar saham itu lebih dulu tercapture ketimbang apa yang terjadi di real market, ya nggak sih Mas Ferry? Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kenapa ya, ada apa ya, tapi ternyata sahamnya udah naik duluan gitu ya. Dan itu ternyata memang tidak selalu terlihat di saat bulan Ramadan gitu. Jadi yang normal-normal aja sih Sobat Cuan ya, untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini. Tapi kalau kita bicara mengenai investasi atau mengoptimalkan investasi khususnya di saham gitu selama bulan Ramadan, yang mungkin selama ini Mas Ferry sudah lalui Ramadan keberapa kali gitu ya, dan berinvestasi saham gitu, yang paling bisa dijadikan solusi gitu investasinya tuh trading kah atau cicil beli di bulan Ramadan karena relatively mungkin harganya sedang bagus gitu ya, harganya mungkin lagi ada diskon-diskon karena sepi perdagangan jadi nggak terlalu banyak transaksi, jadi Anda bisa mencicil dan mengambil melihat potensial upside-nya sampai mungkin setahun 2 tahun lagi. Itu adalah pilihan yang baik, atau trading harian juga peluangnya besar kalau menurut Mas Ferry? Iya, kalau spesial buat bulan puasa ya, nggak ada yang benar-benar kayak kelihatan ini bakal naik atau turun. Tapi yang memang terlihat itu transaksi relatif sepi. Beda ceritanya dengan pembukaan setelah lebaran. Nah ini kelihatan banget gitu. Jadi saham-saham sebenarnya yang kayak di bulan puasa awal-awal sampai jelang akhir tuh kayak biasa aja gitu kayak. Cuman yang jelang akhir itu benar-benar kayak beberapa hari sebelum lebaran tuh biasanya IHSG tuh merah gitu. Oke. Karena emang orang-orang pada ini ya, Udah tarik cash. pada narik cash semua gitu. Mau udah cukup ini kayak apa, mau dipakai buat THR kah, mau pakai buat liburan, terserah orang-orang gitu ya. Dan itu sebenarnya ada ini potensi mungkin di sana ya. Kalau emang kayak potensi untuk masuk karena sahamnya buat masuk turun ya, buat rata kan. Ada dompet yang tebal, uang berlebih ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Beli saham-saham yang di harga yang terdiskon gitu. Dan sebenarnya diskonnya itu lanjut setelah di beberapa hari perdagangan awal setelah lebaran. Biasanya nunggu dulu tuh, apalagi kita sebenarnya bulan Ramadan ini kan jatuhnya di bulan Maret sampai April, nanti lebarannya di April, kemudian nyambung lagi nanti di bulan April ke Mei itu adalah musim anak sekolah dan musim laporan keuangan sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari beberapa agenda, lumayan cukup signifikan jadi booster gak sih buat IHSG atau buat saham-saham di dalamnya, Mas Ferry? Iya, sebenarnya bisa sih buat jadi booster gitu. Tapi yang seperti dibilang tadi, ini nggak bisa dijadikan acuan gitu ya, buat jangan sampai yang salah kaprah sendiri gitu. Kayak menganggap karena bulan Ramadan ini saham-saham ini naik gitu. Sebenarnya nggak itu aja sih, benar-benar kayak ini lebih ke arah sinyal aja gitu. Kayak orang kalau mau nangkap sinyalnya gitu. Mungkin ya kayak ini misalnya kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif tahun ini. Terus habis itu Sri Mulyani kan ngomong juga gitu dari kondisi ekonomi kita. Terus kita bisa juga kayak ngelihat, wah selama bulan puasa atau lebaran ini ternyata rame nih orang-orang jalan ke mall, terus kayak pengeluaran orang makin tinggi nih. Nah itu bisa dijadiin kayak sinyal aja gitu.
wah ini kemungkinan saham yang ini bisa mengalami kenaikan nih dari kinerja operasi yang lebih bagus. Jangan malah sebaliknya kayak apa, wah di awal dulu gitu, jadi kayak mengoleksi dulu dengan udah bayang-bayang, wah saham ini pasti bakal naik. Habis lebaran. Gitu, habis lebaran kayak gitu. Ya karena kalau kita coba lihat dari sisi korelasinya, semua perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu menjanjikan kenaikan pasca lebaran sebenarnya. Kenaikan dari sisi produksi dan operasional ya, jadi real bisnisnya. Tapi kalau harga sahamnya kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat dari yang paling signifikan aja, misalnya nih pertumbuhan kredit pasti dianggap akan lebih masif gitu ya menjelang lebaran gitu. Banyak orang yang kemudian mengajukan kredit untuk beberapa barang-barang konsumtif, makanya tingkat kredit tinggi dan ini bagus untuk perbankan. Kemudian untuk saham-saham part dari consumer dengan tingkat konsumsi masyarakat yang jauh lebih tinggi, harga-harga juga relatifly sudah naik dan tidak ada istilahnya ya ini adalah konsekuensi ya kenaikan harga dan kebutuhan yang tetap dibeli oleh masyarakat ya selain meningkatkan inflasi sekaligus meningkatkan opportunity kenaikan dari income-nya perusahaan gitu ya di produksi ya. Kemudian side effect lainnya apa tadi yang aku bilang, barang-barang konsumtif, kemudian barang-barang non primer kayak pembelanjaan baju yang tiba-tiba orang pada beli baju semua di bulan ini gitu kan. Orang yang tiba-tiba mau pulang kampung ganti gadget baru, butuh kendaraan bermotor untuk pulang kampung. Kemudian sektor konstruksi, jalan tol yang kemudian ramai dipadati oleh para pemudik. Nah itu kan juga sebenarnya adalah momentum gitu ya Mas. Tapi kita nggak bisa menganggap bahwa kemudian investor mengadjust itu sebagai pertumbuhan signifikan sehingga harus beli sahamnya gitu. Iya. Nggak ke situ ya. Nah yang menarik sebenarnya sekarang kan kita kedatangan beberapa part saham e-commerce. Nah ini gimana? Apakah ini juga termasuk bisa nggak kita cari peluang di e-commerce? Karena I'm sure pasti banyak banget Sobat Cuan yang menggunakan akses belanjanya di saham-saham e-commerce. Kita ada Goto, kita punya Buka, kita punya Blibli. Iya, sebenarnya emang menarik ya, dari sisi kinerja gitu. Soalnya kan yang e-commerce tuh benar-benar lebih luas ya. Mereka menyediakan yang produk yang consumer, primer. Rata-rata ada lah di situ. Semuanya ada di sana. Tapi balik lagi, emang benar-benar harus harus disaring gitu. Kalau memang kayak kita ngomong e-commerce, kita ngelihat dari bisnis secara keseluruhan gitu. Apakah perusahaan ini bakal menunjukkan growth gitu dari sisi pendapatan, dan kalau growth seberapa besar gitu. Habis itu dari bottom line-nya juga harus dilihat gitu. Soalnya ini juga maksudnya ketika ada spike penjualan selama bulan puasa tidak berarti ini menjadi gambaran dalam keseluruhan secara tahunan gitu. Bisa jadi memang di bulan Ramadan, bulan puasa ini ada kenaikan. Tapi bisa jadi ketika dijadikan setahun penuh itu laba bersihnya malah turun. Itu bisa banget gitu. Apalagi misalnya saat ini kan inflasi kita masih di atas target gitu ya. Yang terbaru yang bulan lalu itu yang year on year-nya malah mengalami peningkatan gitu. Seperti kita tahu kalau memang inflasi tinggi itu bakal menggerus daya beli masyarakat. Nah kita nggak tahu seberapa besar ini ya. Apakah mungkin inflasi tiba-tiba bakal naik lebih tinggi lagi, atau ternyata mungkin selama bulan puasa inflasi malah memang sebenarnya selama bulan puasa itu secara historis ya inflasi itu naik. Pasti naik gitu. Karena konsumsinya naik, harga barang-barangnya juga naik. Iya, sekarang kan inflasi kita udah masih di angka di atas 5% gitu. Nggak tahu, mungkin kayak kenaikannya mungkin lebih signifikan sehingga benar-benar menekan daya beli masyarakat gitu. Betul. Jadi value uangnya jadi berkurang gitu. Dan ketika daya beli masyarakat turun kan si emiten-emiten retail ini walaupun ada spike di sisi penjualan kan tetap ini lebih kecil gitu. Betul. Itu harus diperhatikan juga, apalagi ya permasalahan ini apa yang seperti diomongin sama Jokowi yang kayak kita rajin menabung, masyarakatnya nggak mau mengeluarkan uang, tuh jadi ini namanya. Itu sebenarnya efek dari inflasi sih, karena inflasi yang tinggi makanya jumlah tabungan juga meningkat karena orang lebih pilih saving ketimbang spending gitu loh Pak Jokowi ya. Dan ini kan bulan Ramadan pasca pandemi, mudah-mudahan sih daya belinya lebih
apresiasi juga di situ karena kan sudah terbuka semua, boleh pulang kampung, boleh berkumpul, bukber ya kan. Jadi ya kurang lebih akan cukup banyak lah belanja masyarakat ya. Tapi ya kalau kita tarik lagi mengenai cocokologi, apakah ada saham yang secara signifikan naik setelah bulan Ramadan? Secara eksplisit dan historical tidak pernah ada data yang mengungkapkan seperti itu. Tapi memang momentum untuk membeli saham-saham yang relatively diskon karena banyak aksi para investor keluar dari market untuk tarik cash gitu ya. Ini mungkin momentum buat kita mengkoleksi. Tapi untuk jangka waktu menengah dan juga panjang gitu ya Mas Ferry. Iya. Ada triknya sebenarnya. Jadi tetap oke, tetap asik sebenarnya untuk investasi di pasar modal. Terima kasih Sobat Cuan udah dengerin saham bulan Ramadan sahur hari ini. Mudah-mudahan puasanya akan tambah berkah dan penuh amanah setelah dengar banyak insight dari kita. Dengerin terus podcast Cuap-Cuap Ramadan selama bulan Ramadan, persembahan dari Cuap-Cuap Cuan dan CNBC Indonesia. Akhirnya Maria Katarina pamit dan juga Mas Ferry pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.